Gucci, Prada, Louis, на мне только Фенди худи. Цинди, мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улей. Катим, катим, крутим, крутим, любовь, тачки, но со вкусом кандалаки. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Karena dengan pendidikan, manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan jati dirinya untuk jadi lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sering terjadi permasalahan terhadap pendidikan, ya, terutama kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang dimaksud dari masalah pemerataan pendidikan ini yaitu merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Salah satu faktor utama penyebab kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki daratan yang sangat luas, terdiri dari berbagai pulau yang besar hingga pulau kecil, dan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 278.074.600, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, menduduki posisi nomor urut 4 setelah Amerika Serikat. Jadi wajar saja jika kondisi saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya saja di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tapi juga kurangnya tenaga pengajar, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya. Padahal bagi anak-anak di bawah umur sangatlah membutuhkan pendidikan, minimal sekali ada sekolah dasar. Sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada sekolah dasar, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat dalam pembangunan Indonesia. Tentunya untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar pendidikan di Indonesia merata sejak tahun 1984. Seperti mulai dari pemerataan pendidikan sekolah dasar, selanjutnya diikuti dengan wajib belajar 9 tahun. Sejak 2 Mei tahun 1994, wajib belajar 9 tahun direncanakan tuntas pada tahun 2008, serta menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya.
dan banyak lagi program-program yang pemerintah lakukan. Sudah banyak dari program-program pemerintah tersebut yang berhasil, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak semuanya berhasil. Masih banyak upaya pemerintah yang kurang berhasil, bahkan bisa juga disebut gagal dalam pelaksanaannya. Menurut saya masalah ini dapat sedikit diatasi dengan cara pada desa-desa terpencil yang sarana dan prasarana pendidikannya belum memadai, itu lebih difokuskan. Terus diadakan SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Selain itu, semua pihak harus turun tangan langsung. Selain pengiriman guru-guru dan barang-barang dalam menunjang pendidikan, tetapi harus ada pihak yang memberikan arahan kepada masyarakat, baik orang tua dan anak-anak, betapa pentingnya memperoleh pendidikan, karena tidak semua masyarakat menyadari arti dari pendidikan. Padahal pemerataan pendidikan di Indonesia itu sangatlah penting. Telah banyak cara yang ditempuh agar pendidikan merata di setiap daerah. Tentunya kita semua berharap bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berpendidikan serta berpotensi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi yang cerdas dan berpotensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai problematika pemerataan pendidikan di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.